Pernah nggak sih lo lagi scroll media sosial terus nemu berita tentang Bitcoin naik, kripto anjlok, NFT laku miliaran, atau istilah yang sering banget nongol, blockchain? Tapi tiap kali lo coba cari tahu, lo malah makin bingung. Penjelasannya ribet, banyak istilah teknis kayak lo diajak ngobrol sama alien dari masa depan. Nah, video ini gue bikin spesial buat lo, yang pengen tahu blockchain itu apa, tapi nggak mau dipusingin sama istilah kayak hash cryptographic atau distributed ledger technology. Tenang bro, kita bahas dari nol, santai aja, kayak ngobrol di warkop sambil nunggu hujan reda. Jadi, siapin kopi lo, tarik napas panjang, karena dalam beberapa menit ke depan, lo bakal ngerti blockchain itu apa, cara kerjanya gimana, kenapa penting, dan kenapa semua orang rame banget bahas ini. Let's go! Oke bro, kita mulai dari dasar banget. Blockchain itu sebenarnya apa sih? Analogi santai buku catatan publik. Bayangin lu punya sebuah buku catatan gede. Di buku itu, lu tulis semua transaksi lo. Beli gorengan, transfer duit ke temen, beli pulsa, semua dicatat. Nah, setiap kali lu nulis transaksi baru, lu bikin halaman baru di buku itu. Tapi, setiap halaman sebelumnya nggak bisa dihapus. Lu cuma bisa nambahin, bukan ngedit. Dan buku ini lu simpen bukan di laci pribadi, tapi lu bagiin salinannya ke banyak temen lu di seluruh dunia. Jadi, kalau ada yang coba curang atau ngapus catatan, semua orang bakal tahu karena salinannya udah nyebar kemana-mana. Itulah konsep dasar dari blockchain. Penjelasan teknis ringan. Secara teknis, blockchain itu adalah rantai chain dari blok-blok data. Setiap blok berisi informasi ya, biasanya tentang transaksi. Blok-blok itu disusun berurutan dan saling terkunci satu sama lain. Informasi di dalamnya tersimpan di banyak komputer, node, bukan di satu server pusat. Dan semuanya terenkripsi alias aman banget. Jadi blockchain itu sama dengan buku kas digital yang tidak bisa diubah, tapi bisa dilihat semua orang. Lo mungkin mikir, yalah catatan doang, apa istimewanya? Eits, jangan salah. Blockchain punya 3 kekuatan utama yang bikin dia spesial. Yang pertama, desentralisasi. Blockchain nggak dikontrol sama satu pihak. Nggak ada server pusat, nggak ada bos besar. Semua data disebar ke banyak komputer. Jadi kalau ada satu komputer rusak, data aman. Kalau ada yang mau ngehack, harus ngehack ratusan bahkan ribuan komputer. Capek bro. Kedua, transparan dan imutabilitas. Semua orang bisa lihat isi blockchain, transparan, tapi nggak bisa sembarang ubah isi datanya, immutable. Begitu data masuk ke dalam blok dan dikunci, susah banget buat diubah. Makanya blockchain sering dipakai buat hal-hal penting kayak catatan keuangan, voting digital, dan bukti kepemilikan tanah. Ketiga, keamanan level dewa. Blockchain dilindungi sama teknologi kriptografi. Setiap blok punya sidik jari digital yang disebut hash. Kalau ada data berubah dikit aja, hashnya berubah total. Dan karena tiap blok nyambung sama blok sebelumnya, kalau lo ubah satu, lo harus ubah semuanya. Mau coba bohongin sistem? Selamat mencoba, tapi peluang suksesnya kecil banget. Sekarang kita masuk ke bagian seru. Gimana sih cara kerja blockchain itu sebenarnya? Oke, bayangin lo kirim duit ke temen lo lewat sistem blockchain. Prosesnya kira-kira kayak gini. Lo bikin transaksi. Misalnya kirim 50.000 ke Budi, transaksi lu disebar ke jaringan. Semua komputer atau node dapat notifikasi. Jaringan ngecek valid gak transaksi lo. Apakah lu bener punya 50.000? Apakah lu bukan robot? Kalau valid, transaksi dimasukin ke blok. Blok ini dikasih sidik jari digital dan ditambahin ke rantai. Transaksi lu resmi tercatat, gak bisa diubah dan bisa dicek siapa aja. Semua ini dilakukan otomatis. Gak ada bank, gak ada kantor. Cuma komputer-komputer yang saling percaya karena algoritma. Dan yang paling keren, karena semua komputer punya salinan data yang sama, jadi sistem ini nggak bisa dimanipulasi oleh satu pihak doang. Banyak orang mikir blockchain itu sama dengan Bitcoin doang, padahal blockchain itu kayak internet, bisa dipakai buat macam-macam hal. Beberapa contoh realnya yaitu, pertama mata uang digital atau cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, Solana, semua itu pakai blockchain. Karena nggak ada pihak tengah, lu bisa transaksi peer-to-peer tanpa bank, tanpa ribet. Kedua, supply chain dan logistik. Perusahaan gede kayak Walmart atau IBM pakai blockchain.
buat ngelacak barang dari pabrik sampai ke konsumen, transparan, nggak bisa diutak-atik. Ketiga, sertifikasi digital, ijazah, sertifikat tanah, bahkan karya seni digital, NFT bisa disimpan di blockchain. Nggak bisa dipalsuin, asli dan bisa dibuktikan. Keempat, voting elektronik. Negara kayak Estonia udah pakai blockchain buat pemilu, aman, transparan, dan nggak bisa dicurangi. Dan kelima, yaitu game dan aset digital. Game kayak Axie Infinity atau The Sandbox pakai blockchain buat simpen item game dan mata uang virtual, dan pemain itu benar-benar punya asetnya. Oke bro, sekarang pertanyaan besar, blockchain itu cuma tren doang atau bakal jadi masa depan? Jawaban singkatnya, dua-duanya. Ya emang banyak project blockchain yang cuma ikut-ikutan, pengen cuan cepat terus hilang. Tapi ada juga teknologi solid yang beneran dipakai di dunia nyata. Pemerintah-pemerintah mulai tertarik. Bank sentral di berbagai negara bikin CBDC atau Central Bank Digital Currency pakai teknologi blockchain. Perusahaan-perusahaan besar nyoba integrasi blockchain ke sistem mereka. Dan yang paling penting, anak-anak muda kayak lu sekarang udah mulai belajar dan eksplorasi. Semakin banyak orang ngerti, makin gede kemungkinan teknologi ini bermanfaat luas. Oke bro, sekarang lu udah ngerti kan kenapa orang rame banget ngomongin blockchain? Bukan cuma buat kripto, tapi ini teknologi besar yang bisa dipakai buat macem-macem hal penting. Mulai dari keuangan, catatan publik, sampai dunia hiburan. Dan hal paling keren dari blockchain adalah, lu nggak perlu jadi programmer buat ngerti dasarnya. Yang penting, lu tahu fungsinya, potensinya, dan bisa ngikutin perkembangan ke depannya. Kalau lu suka penjelasan kayak gini, jangan lupa klik like, share ke temen lu yang suka ngeluh blockchain tuh ribet, dan subscribe buat video berikutnya. Gue bakal bahas DeFi, NFT, sampai gimana cara kerja kripto dari nol. Santai, no ribet-ribetan. Sampai di sini dulu obrolan kita. Gue pamit, kopi gue udah habis. Tapi semangat lu buat belajar blockchain baru aja mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.